Laksmana mencari jejak Sita, Hanuman menemui mereka. Dari perkenalan tersebut, Hanuman tahu bahwa Rama adalah maharaja yang wilayahnya termasuk Kiskindha. Hanuman menceritakan tentang pamannya Sugriva yang karena salah paham dizalimi oleh Subali kakak Sugriva sendiri. Hanuman mengungkapkan bahwa pasukan kera di hutan Kiskindha dapat membantu Rama menemukan jejak Sita. Dengan dipanggul Hanuman, Rama dan Laksmana dibawa menuju puncak gunung di mana Sugriva berada. Agnihotra seperti air, udara dan matahari, api juga diciptakan api untuk kepentingan kita semua. Kita tidak bisa hidup tanpa api yang memberi kita panas. Karena api menghancurkan kotoran dari segala sesuatu, maka api melambangkan kesucian. Dikisahkan bahwa Sri Rama dan Sri Krishna melakukan persembahan Agnihotra setiap hari. Api adalah materi dan spirit. Api mengintegrasikan sumber daya manusia dengan spiritual. Sugriva menceritakan permasalahannya yang membuat Rama tersentuh dan mereka mengadakan ritual persahabatan dengan saksi api suci Agnihotra. Rama akan membantu Sugriva, sedangkan Sugriva akan membantu Rama menemukan Sita. Api suci adalah cahaya dalam diri setiap makhluk. Api Agnihotra dalam diri akan membakar keraguan-raguan. Rama tidak ragu-ragu membantu Sugriva dan demikian pula Sugriva tidak ragu-ragu membantu Rama. Menurut Sai Baba, Agni adalah cahaya suci yang merupakan inti kisah Ramayana. Rama dan saudara-saudaranya lahir karena ritual Agnihotra yang dilakukan Dasaratha. Rama dan Sita nikah dengan saksi Agnihotra, sehingga tidak ada keraguan-raguan di antara mereka. Sita memilih mati daripada dipaksa kawin dengan Ravana. Ravana sendiri tidak berani memperkosa Sita, karena dia pernah memperkosa istri Nalakubara yang kemudian mengutuk bahwa kepala Ravana akan hancur berkeping-keping bila memperkosa wanita lagi. Agnihotra telah menyelamatkan kesucian Sita. Hanuman sebagai duta Rama juga mengingatkan Ravana agar mengembalikan Sita dengan membakar sebagian istana Alengka. Untuk membuktikan kesucian Sita selama disandera Ravana, Sita juga selamat dari api pembakaran. Hati Rama selalu dimurnikan setiap kontak dengan api. Rama adalah simbol, jnana, api kebijaksanaan dalam diri. Sugriva menceritakan pada suatu ketika di atas gunung dia melihat pesawat Puspaka terbang ke timur dengan teriakan seorang wanita yang menyebut, Rama, Rama. Dan kemudian wanita tersebut melemparkan bungkusan kain ke bawah. Sugriva kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada Rama. Rama mengenali bahwa kain tersebut adalah kain pemberian Ibu Kaikeyi ketika Sita ikut menjalani pengasingan dan isinya adalah perhiasan Sita. Kisah Sugriva dan Subali pada suatu saat Brahma menciptakan wujud kera yang perkasa agar beranak pinak di dunia. Kera tersebut dinamai Ruksharaja karena mempunyai kekuatan luar biasa akan tetapi belum seimbang antara pikiran dan tindakannya. Kera tersebut diminta bertapa di sebuah telaga dan diminta membunuh raksasa dan menyelamatkan suatu wilayah dari kejahatan para raksasa. Saat kera tersebut melihat bayangan wajahnya di permukaan telaga, dia menganggap itu adalah wujud raksasa karena dia belum menyadari wajahnya sendiri. Kera tersebut segera menceburkan diri ke air untuk membunuh musuhnya. Akan tetapi ternyata dia berubah wujudnya menjadi kera betina. Sang kera kemudian mohon kepada Indra mohon karunia dan lahirlah Subali. Dia juga melihat Sang Surya dan memohon karunia sehingga lahirlah Sugriva. Setelah melahirkan, dia kembali berubah wujud menjadi Ruksharaja dan membawa putra-putranya kepada Brahma. Brahma berkata kepada Subali dan Sugriva agar menetap di Kiskindha. Akan datang saatnya kalian menemui sang pemelihara alam yang mewujud sebagai putra Raja Dasaratha. Dengarkan dia berbicara dan kalian akan terberkati. Pada suatu hari raksasa Mayavi menantang bertarung untuk membalaskan dendam kematian adiknya oleh Subali. Setelah bertarung beberapa lama Mayavi lari masuk ke dalam gua dan Subali serta Sugriva mengejarnya. Subali berkata agar Sugriva menjaga di luar gua, agar Mayavi tidak bias melarikan diri dan bila sudah 2 minggu dia tidak keluar agar gua ditutup batu besar, mungkin dia sudah terbunuh oleh Mayavi. Sugriva menunggu sampai 30 hari dan membaui darah anyir yang menyengat, menganggap kakaknya mati dia menutup gua dengan batu besar dan kembali ke Kiskindha. Para petinggi kera minta dia menjadi raja kera menggantikan Subali dan akhirnya dia menerimanya. Ternyata Subali tidak mati dan menganggap Sugriva berkhianat. Subali tidak mau mendengarkan alasan Sugriva. Terjadilah pertarungan dan Sugriva kalah dan melarikan diri.
Para kera yang tidak mau di bawah perintahnya ikut diusir, sedangkan istri Sugriva tidak boleh pergi dan dipaksa menjadi istrinya. Perkelahian ulang Sugriva dan Subali. Sugriva melihat kemampuan Rama dan ingat pesan Brahma untuk mendengarkan Rama. Paduka Rama, tadinya hamba begitu membenci Subali, akan tetapi justru karena hamba tinggal di puncak gunung hamba bisa bertemu dan berbicara dengan Paduka yang merupakan wujud ilahi untuk membimbing makhluk dan membinasakan adharma. Bersujud pada kaki Paduka, hamba merasa bahwa istri dan istana tidak ada artinya dibanding kesempatan melayani Paduka. Rama tetap meminta Sugriva menegakkan dharma dengan mengajak bertarung dengan Subali. Sugriva bertarung dengan Subali dan Sugriva kalah dengan luka parah sehingga melarikan diri. Sugriva protes dengan Rama mengapa tidak membantu, seorang avatar pasti bisa membedakan mana Subali dan mana Sugriva, walau mereka kembar. Rama tersenyum dan mengusap luka-luka Sugriva yang langsung sembuh. Sekarang pakailah karangan bunga dan mengajak berkelahi lagi. Tadi aku berbuat demikian agar kau tidak hanya bertarung dan menggantungkan diri sepenuhnya padaku. Sugriva patuh pada kata Rama dan kembali bertarung dengan Subali. Rama kemudian memanah Subali dan Subali luka parah terkena panah Rama di dadanya. Pertanyaan Subali kepada Rama. Subali bertanya, "Wahai Paduka Rama, mengapa Paduka memanah hamba tanpa berkata lebih dahulu kepada hamba?" Sesuai pesan Brahma, kami tahu bahwa apa yang Paduka lakukan adalah kebenaran. Kami hanya mohon petunjuk apakah salah hamba sehingga hamba Paduka panah tanpa memberitahu hamba terlebih dahulu, padahal hamba tidak punya permasalahan dengan Paduka? Rama menjawab, Sugriva kau suruh menutup gua setelah 15 hari dan dia bahkan menutup setelah 30 hari. Sugriva menjadi raja atas desakan para petinggi kera agar Kiskindha mempunyai pemimpin. Kemudian istri Sugriva tidak boleh ikut Sugriva dan kau ambil sebagai istri. Subali engkau adalah seorang kera yang sakti, Rahwana pun takut padamu, akan tetapi kau membiarkan pesawat Rahwana lewat di tempatmu padahal Sita berteriak minta tolong. Mengapa kau tidak meneladani Jatayu yang mencoba menghentikan penculikan Rahwana sampai mengorbankan nyawa? Subali sadar akan kesalahannya. Saat Rama bertanya apakah Subali mau Rama menyembuhkan luka akibat anak panahnya dan mengembalikan hidupnya, serta Subali tidak akan mengalami uzur dan ketuaan. Subali menangis penuh haru. Subali minta Sugriva memanggil Tara, istrinya dan Anggada, putranya. Subali minta Sugriva merawat Tara dan Anggada dan menjadi Raja Kiskindha. Kepada Rama, Subali berkata, Paduka Rama, kumpulan karma yang telah hamba lakukan telah terselesaikan, untuk apa hamba hidup lebih panjang dengan resiko jatuh kesadaran setiap saat? Untuk apa tidak mengalami uzur dan menjadi raja bila dihadapkan ancaman jatuh ke kesadaran lebih rendah? Mati di tangan Paduka, seorang avatara akan membuat tugas kami di dunia yang penuh perangkap maya ini selesai. Apakah ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada hal ini? Aku siap mati. Aku siap mati. Om Sri Sai Rama, Om Sri Sai Rama. Subali menutup mata, hanya ingat dan menyebut nama Sri Rama sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir di dunia. Hidup dalam rahim ibu selama lebih dari 9 bulan, hidup dalam kegelapan itu, merupakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan oleh manusia. Setelah dilahirkan sampai ajal tiba, hidup manusia sebenarnya merupakan proses pencarian yang panjang. Apa pula yang dicarinya, kalau bukan kegelapan itu? Kenapa demikian? Karena, dalam kegelapan itu, ia pernah merasa begitu aman, begitu nyaman. Dalam kegelapan itu, ia merasakan kehangatan kasih ibu. Dalam kegelapan dan keheningan itu, ia pernah merasa begitu tenang, begitu tenteram, begitu damai, begitu bahagia. Sepanjang umur, ia mencari kebahagiaan seperti yang pernah dialaminya dulu. Apabila, sampai saat ini pun ia belum berhasil memperolehnya, itu karena pencarian dia selama ini salah. Ia menerangi kehidupannya dan ingin mendapatkan kebahagiaan lewat cahaya. Ia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan lewat cahaya. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya, karena kebahagiaan berasal dari kegelapan. Kegelapan berarti keheningan. Kegelapan berarti kasunyatan. Kegelapan berarti kesadaran akan jati diri Anda. Selama Anda mencarinya di luar, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Memang cahaya dapat membuat hidup Anda sedikit lebih nyaman, tetapi hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Carilah kebahagiaan dalam kegelapan dan keheningan jiwa Anda sendiri.
Sesekali waktu, pejamkan mata Anda dan rasakan betapa indahnya kegelapan itu. Apa yang terjadi, sewaktu Anda berada dalam keadaan tidur? Anda diselimuti oleh kegelapan dan esoknya Anda begitu segar. Kegelapan akan menyegarkan jiwa Anda. Kegelapan akan menyegarkan batin Anda. Kekuatan gaib metafisik dalam diri, kisah Hanuman dalam Ramayana. Hanuman terbang menuju Alengka. Sumber www.indianetzone.com. Ilustrasi Hanuman terbang menuju Alengka. Sumber www.indianetzone.com. Guru mengetahui potensi yang dimiliki muridnya, ia mengetahui persis potensi diri kita, potensi diri setiap manusia. Ya, potensi diri setiap manusia. Dan, potensi itu sama, tanpa kecuali. Setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesadaran tertinggi sesuai dengan wahana badan, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya. Seorang anak manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia sempurna, sebagaimana seekor anak anjing memiliki potensi untuk menjadi seekor anjing yang sempurna. Bila kita tidak meraih kesempurnaan dalam hidup, maka letak kesalahannya adalah pada diri kita sendiri. Kita tidak merindukan kesempurnaan. Kita puas dengan kondisi lumayan asal aman. Kita sudah terbiasa mencari rasa aman, itulah yang kita kejar selama ini. Kita tidak berani mengambil resiko. Kita tidak berani terbang tinggi, karena takut jatuh. Kita tidak berani menyelam lebih dalam, karena takut tenggelam. Inilah kelemahan kita. Dan, hal ini pula yang membuat hidup kita sengsara. Hidup kita adalah kendaraan atau jembatan yang dapat mengantar kita ke pantai seberang. Kita takut menggunakan kendaraan itu. Kita ragu melewati jembatan kehidupan. Krishna, Anand. 2010. The Ultimate Learning. Pembelajaran untuk berkesadaran. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Sri Rama mengetahui potensi luar biasa yang ada dalam diri Hanuman, karena itu dia memberikan tugas khusus agar Hanuman menyadari potensi tersebut dan dapat mengembangkan diri ke arah kesempurnaan. Jambavan mengingatkan Hanuman tentang potensi yang dimilikinya. Sempati telah menunjukkan lokasi negeri Alengka kepada pasukan khusus Anggada, Hanuman, Jambavan dan lain-lainnya. Silakan lihat note, http://. Kompasiana.com 2013, 10/26, Kisah Sempati Blueprint Skenario Kehidupan Dal AM, Kisah Ramayana, 604934. HTML. Persoalan berikutnya adalah siapa yang sanggup terbang menuju negeri Alengka. Anggada dan anggota pasukan lainnya tidak sanggup. Jambavan, sang tetua pasukan berkata kepada Hanuman, "Hanuman, kau baru saja mendengar kisah Sampati dan Jatayu yang sayapnya terbakar kala nekat terbang menuju matahari. Apakah kau lupa sewaktu kecil, kau bukan hanya terbang ke matahari, kau bahkan pernah menelan matahari? Kemudian karena kau terlalu usil dan kekuatanmu mengganggu para Brahmana, kau dikutuk Brahma sehingga lupa akan kekuatanmu. Brahma mengatakan kekuatanmu akan kembali ketika kau mengabdi kepada Sri Rama. Tutup matamu, atur napasmu, heningkan pikiranmu." Hanuman menenangkan diri dan pelan-pelan mengingat kekuatan masa kecilnya. Kelahiran Hanuman masih ingat mengenai ritual Agnihotra Raja Dasaratha agar memperoleh putra. Silakan lihat, http://. Kompasiana.com 2013, 0830. Beda anak yang lahir akibat kecelakaan dan hasil pemujaan. Kisah kelahiran Sirama 588196. HTML. Bubur payas untuk Sumitra diambil oleh burung, sehingga Sumitra diberi sebagian oleh Kausalya dan sebagian oleh Kaikeyi. Sumitra melahirkan putra kembar Lakshmana dan Satrughna. Kausalya melahirkan Rama dan Kaikeyi melahirkan Bharata. Bubur Sumitra tersebut dibawa burung dan jatuh di pangkuan Anjani yang sedang meditasi. Bubur yang dianggapnya karunia tersebut dimakan dengan penuh kebahagiaan oleh Anjani. Dan tidak lama kemudian lahirlah Hanuman. Sewaktu kecil Hanuman pernah lapar, sedangkan ibunya tidak ada. Ia melihat matahari yang dikiranya buah, maka ia terbang dan menelan langsung buah tersebut. Beberapa planet langsung gelap dan semua makhluk ketakutan. Dewa Indra marah dan memukul Hanuman dengan Vajra dan nampaklah kilat menyambar Hanuman dengan bunyi halilintar. Hanuman kecil pingsan dan Vayu, sang ayahanda marah dan tidak mau bekerja, dan berhentilah angin di seluruh alam semesta.
Dewa semakin ketakutan dan Indra menyadari kesalahannya dan menyembuhkan Hanuman dan memberikan anugerah Hanuman sebagai Chiranjeevin, makhluk yang dikaruniai usia yang sangat panjang. Amarah Vayu mereda dan menjelaskan kepada Hanuman bahwa beberapa planet kehidupannya tergantung dari matahari. Hanuman kemudian memuntahkan kembali matahari dan semua dewa memuji dan menghormati Hanuman. Masa remaja Hanuman penuh perjuangan, salah satu penyebab utama kematian potensi adalah kenyamanan yang berlebihan. Ini melumpuhkan semangat juang kita. Tak ada lagi gairah untuk menghadapi tantangan. Seorang anak atau remaja yang sejak kecil dimanjakan, seorang pejabat yang terlalu lama berkuasa, orang kaya yang lebih percaya pada kekayaannya daripada kemampuan dirinya, seorang miskin yang menjadi minder dan menerima kemiskinannya sebagai takdir atau nasib adalah kenyaman yang mematikan potensi kita. Krishna, Anand. 2001. Youth Challenges and Empowerment. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Hanuman kecil memang usil karena melimpahnya energi dalam dirinya, dia suka mengganggu para Brahmana, lewat mulutnya dia meniup angin puting beliung, menyedot air persembahan, mematikan api Agnihotra dan lain sebagainya. Agar tidak mengganggu para Brahmana, Brahma kemudian membuat Hanuman lupa akan kekuatannya, dan kekuatannya akan pulih kembali kala dia bertemu Rama. Hanuman akan memegang peran penting di dunia, oleh karena itu Brahma sengaja membuat Hanuman lupa akan segala kekuatan dirinya. Hanuman hidup dengan Sugriva dan Subali dan menghadapi persoalan kehidupan sebagai manusia biasa. Belajar dari kehidupan manusia membuat Hanuman cepat dewasa dan tidak angkuh. Apalagi setelah bertemu Sri Rama. Hanuman sadar bahwa inilah guru pembimbing yang ditunggu-tunggunya selama ini. Waktunya telah tiba bagi Hanuman untuk menyadari kekuatannya yang akan dipersembahkannya bagi Sri Rama. Hanuman memperoleh kembali kekuatannya. Kata-kata Jambavan telah mengingatkan kembali kepada kekuatannya. Hanuman berterima kasih kepada Sri Rama yang telah mengembalikan kekuatannya, dan juga berterima kasih kepada Jambavan yang telah mengingatkan kembali tentang kekuatannya. Hanuman telah sadar hanya dengan pikiran sendiri, dia tidak akan mencapai kesempurnaan. Dia perlu bimbingan dari Tuhan. Dan Hanuman yakin bahwa Sri Rama adalah Tuhan yang mewujud untuk membimbingnya. Sehingga untuk mencapai kesempurnaan dia akan patuh terhadap Sri Rama. Hanyalah ada dua aspek Brahman atau Tuhan yang dapat dipahami manusia. Pertama, aspek nirguna, atau abstrak, gaib, tidak bermanifestasi, tanpa wujud. Dan, dua adalah aspek saguna, nyata, bermanifestasi, berwujud. Kedua-duanya adalah aspek Brahman atau Tuhan yang sama. Kemudian, ada yang merasa lebih dekat dengan aspek nirguna, ada pula yang merasa lebih mudah menyadari kehadiran Tuhan lewat aspek saguna. Memang, sebagaimana dijelaskan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, adalah lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan lewat aspek saguna. Karena, manusia sendiri memiliki aspek yang sama, saguna. Manusia pun nyata, bermanifestasi, atau berwujud. Ada pula yang menggunakan aspek saguna sebagai batu loncatan. Setelah mencapai tahap tertentu, ia beralih ke aspek nirguna lewat meditasi dan latihan-latihan lain sebagainya. Bagi para panembah yang yakin, seorang Sadguru adalah aspek saguna dari Brahman. Mereka menggunakan wujud Sadguru untuk mencapai nirguna Brahman, Tuhan yang tak berwujud. Jambavan, Anggada dan para pasukan lainnya kemudian melihat Hanuman membesar sampai sebesar gunung dan pamit kepada teman-temannya terbang ke Alengka. Mereka paham bahwa Hanuman telah mencapai keselarasan setiap elemen di dalam dirinya dengan elemen di luar dirinya. Hanuman telah mencapai keadaan siddha. Siddhi, kekuatan-kekuatan metafisik atau suprasensorik dalam buku Hanuman Factor, Krishna, Anand. 2010. The Hanuman Factor, Life Lessons from the Most Successful Spiritual CEO. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, disampaikan penjelasan tentang siddhi atau kekuatan-kekuatan metafisik, suprasensorik yang dimiliki Hanuman. Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut, siddhi bisa diperoleh dengan menjalankan disiplin tertentu. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud adalah, anima, kekuatan untuk memperkecil tubuh sampai seukuran atom mahima, kekuatan untuk memperbesar tubuh sampai ukuran yang tak terbatas garima, kekuatan untuk menjadi berat tanpa batas lagima, kekuatan untuk menjadi ringan tanpa batas prapti, kekuatan untuk mengakses semua tempat prakamya,
Kekuatan untuk menyadari semua keinginan istifa, kekuatan untuk memiliki apa saja fasitfa, kemampuan untuk menaklukkan segalanya akan tetapi Hanuman bukan hanya memperoleh kekuatan-kekuatan metafisik akan tetapi juga puncak pencapaian kehidupan manusia. Anima adalah kemampuan untuk merelakan mahima adalah kemampuan untuk memperluas kesadaran garima adalah kemampuan untuk membulatkan tekad lagima adalah kemampuan beradaptasi prapti adalah kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu duniawi prakamya adalah kemampuan untuk mengetahui sifat keinginan isitfa adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang baik bagi Anda fasitfa adalah kemampuan untuk mengendalikan indera Anda. Dengan kekuatannya pula Hanuman di Alengka bisa memperkecil dirinya menjadi monyet kecil yang tidak menarik perhatian sampai di sini dahulu, kisah Bamandak. Salah hilaf mohon ampuni. Dan, terima kasih banyak telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Nantikan cerita selanjutnya, masih seputaran kisah Ramayana, yang syarat watan spiritual. Sampai jumpa lagi, ya. Kisah dalam video ini disadur oleh Bang Said, serta diproduksi oleh Said Ahmad Al-Warisi TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nantikan tayangan video-video selanjutnya yang lebih syarat muatan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, jangan kada ingatlah. Lawan channel Ulun, lawan subscribe, like dan komen. Raja A aneh. Raja A aneh. Raja A aneh.